merdeka pada hari yang ketiga. Dan yang berada di bawah, mohon kesediaannya untuk bergabung nanti di atas bersama teman-teman kita yang sudah ada di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Di lembah Anai ada air terjun. Jalan berdua dengan anak mertua. Anak hari ini tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan oleh MC hari pertama dan hari kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan pada kita semua. Utamanya nikmat terbesar iman dan Islam. Jaga nikmat ini sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena dua nikmat inilah yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Serta nikmat-nikmat Allah yang lain, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat ukhuwah. Semoga kita istiqomah berada di jalan dakwah dan semoga kita dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi dan Rasul kita termulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Askia Sumatera Barat, Bapak Dr. Andus Haji Muhardanus MH Datuk Sampurno Tayo. Selanjutnya Direktur Pendidikan dan Penjaminan Mutu Yayasan Askia Sumatera Barat, Ibu Afrida Yanti SS. Direktur PPSDM dan Sosial Ustadz Akmal Syafar LCMA. Kepala Sekretariat Ibu Dian Martiani SP. Dan Kepala Inspektorat Ibu Nora Chandra Kirana. Kembali Kepala Sekretariat Ibu Nora Chandra Kirana. Inspektorat Ibu Dian Martiani SP. Afwan. Tidak menyalakan kuasa ya. Aqua. Kemudian Korsan, pimpinan unit, dan kepada seluruh pusat ustazah Majelis Guru PTK se-Yayasan Askia Sumatera Barat, baik yang ada hadir offline di sini dan juga yang online di Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Mengawali pertemuan kita pagi yang cerah ini, mari bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembari mengharap rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita dengarkan tilawah Quran yang akan disenandungkan oleh Ustaz kita, Ustaz Iwan Henry Putra. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan tilawah yang kemarin, halaman 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma hamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Selanjutnya, marilah kita tundukkan kepala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Fauzan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan kepala kita sembari bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayah
نفسك أبدا أبدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا كثيرا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Fauzan yang sudah memimpin doa di hadapan kita bersama. Lalu kita aminkan, semoga Allah mengijabah setiap untayan kalimat atau kata-kata yang sudah dipimpin oleh Ustaz Fauzan. Ustazah, alhamdulillah selama 2 hari kemarin kita sudah disuguhkan materi tentang ilmu dan adab yang disampaikan oleh Ustaz Tuan Guru kita, Ustaz Zulfi Akmal LCMA 2 hari kemarin. Ya, tentu kita sangat haus akan ilmu yang disampaikan oleh beliau dan kita tidak merasa cukup dengan apa yang sudah disampaikan. Kita di sini banyak juga para ustaz ya, mungkin ustaz yang apalagi anak yang dari tadi ini, ya ini belum sampai kepada mu'alim ya, baru sampai kepada tahap menyampaikan apa namanya tabligh ya. Tapi memang guru kita luar biasa dalam ilmunya, pembahasan yang kecil saja itu penjabarannya sangat panjang sekali. Nah, nanti hari ini kita juga akan lengkapi materi itu dengan peduli, empati, dan tanggung jawab. Silakan ustazah nanti siapkan buku, siapkan pena, kita ikat ilmu yang disampaikan oleh guru kita nanti supaya semakin kuat. Nanti jika ada juga yang ingin ditanyakan, kita akan diskusikan nanti setelah materi disampaikan oleh ustaz kita. Baik, ustazah, kita ambil semangatnya dulu. Takbir. Allahu Akbar. Ustazah yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan menyampaikan materi adalah Ustadz kita, Ustadz Akmal Syafar LCMA. Langsung saja pada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam wa sanna 'alaina al-qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Shadaqallahu a'lam. Yang sama kita hormati Direktur dan Kepala di Yayasan Asia Sumatera Barat, kemudian juga Korsan, Kepala Sekolah dari TPA, TK, kemudian SD, SMP, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita semua ustazah, guru dan pegawai di lingkungan Yayasan Asia Sumatera Barat, baik yang hadir secara offline di masjid ini atau mengikuti secara offline di Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempersiapkan dan men-setting acara pesantren Ramadan ini. Jadi sesi pertama setiap hari itu ada tadabbur, dan temanya memang kita harapkan nanti memberikan efek gitu ya. Jadi hari pertama terkait dengan ilmu, yang kedua tentang adab, dan yang ketiga terkait dengan tanggung jawab dari ilmu dan adab itu, yaitu bagaimana kita punya rasa empati, simpati, kemudian juga peduli atau rasa maskuliyah. Dana sebetulnya sudah membooking Ustaz Zulfi untuk 3 hari ini, jauh-jauh hari. Dan kebetulan beliau memang tidak pergi kemana-mana. Ya, biasanya ke Australia di Ramadan, ini tidak. Jadi awalnya beliau sudah oke. Kemudian beberapa hari yang lalu, 2 ke 3 hari yang lalu disampaikan hari ketiga ini beliau ada tugas dari kampus di Stepik, ada acara dengan mahasiswa, jadi tidak bisa. Tapi kemarin setelah beliau mengisi itu, anak pastikan lagi acara itu tidak jadi katanya. Jadi tetap insya Allah bisa gitu. Namun menjelang asar beliau WA lagi, acaranya jadi Ustaz. Jadi akhirnya dengan kondisi yang ada, kita mencari narasumber yang lain mungkin juga sulit. Akhirnya yang ada di sini saya dimanfaatkan. Alhamdulillah kita melihat hari ini wajah-wajah yang cerah ceria. Di kelima Ramadan ini sudah ada nampak yang selesai 10 juz, ada yang mungkin sudah 15 juz, mungkin ada 1-2 yang sudah khatam kali ya. Ya, sudah ada yang khatam 30 juz. Karena biasanya ada yang selama Ramadan itu khatamnya sampai ada yang 10 kali. Berarti kalau 10 kali, hari kelima itu sudah selesai sekali atau hampir 2 kali gitu ya. Semoga Allah berkahi kita semua yang berusaha meningkatkan interaksi kita bersama Al-Quran. Ustazah, Anda juga sampaikan sebetulnya target acara atau materi ini kepada narasumber, dan ketika Anda sampaikan ke Ustaz Zulfi, target materi ketiga ini bagaimana kita punya kepedulian
punya rasa tanggung jawab dengan ilmu dan adab yang kita miliki, karena itulah inti dari manusia muslim itu. Jadi tidak cukup kita punya ilmu banyak. Kalau punya ilmu banyak hari ini mungkin hard disk eksternal juga bisa menyimpan sekian puluh ribu kitab, sangat banyak ilmunya. Tetapi tidak cukup itu, perlu kemudian adab dan bagaimana ilmu dan adab tadi memberikan efek yang positif kepada lingkungan di sekitarnya. Ketika Anda sampaikan itu, kemudian beliau menyebutkan sebuah contoh pengalaman ketika kemarin beliau ada agenda ke Malaysia. Di bandara itu sebelum naik pesawat beliau bertemu atau melihat rombongan jemaah umroh dari Indonesia. Anda lupa apakah sudah selesai umroh atau mau berangkat, tapi yang jelas dari Malaysia. Jadi beliau melihat sekelompok jemaah umroh itu, mereka mungkin sedang menunggu pesawat untuk naik itu sedang makan. Jadi dibentangkan mungkin nasi kotak atau apa gitu, sedang makan. Lalu tiba-tiba ada informasi untuk segera naik pesawat. Maka jemaah itu kemudian bersegera dan meninggalkan apa saja. Makan itu ditinggalkan begitu saja. Mungkin barang-barang penting mereka bawa, tetapi yang namanya sampah atau sisa makanan itu ditinggalkan begitu saja di tempat itu. Nah, ini mungkin salah satu bentuk bagaimana mungkin orang secara ruhiyahnya bagus, artinya dia pergi umroh, dia pergi haji, mungkin juga di antara mereka orang yang terdidik, berilmu, punya ilmu, tetapi kadang tidak peduli dengan lingkungannya. Nah, ini juga yang seperti kita targetkan dari 3 hari ini, bagaimana kita menjadikan tempat kita tinggal, rumah misalnya, dan juga tempat kita bekerja, lembaga ini, terlihat kepedulian kita dalam hal apa saja gitu ya. Sebagai wujud kita orang yang berilmu dan orang yang beradab. Jadi ketika beliau menyebut masalah bandara itu, anak ingat pula pengalaman di bandara. Jadi ini mungkin kisahnya kisah memilukan dan memalukan, tetapi perlu menjadi catatan bagi kita, karena di kita pun juga kita temukan hal seperti itu. Kalau sudah acara banyak misalnya ramai-ramai, selesai acara yang kita dapatkan adalah sampah di mana-mana gitu ya, tidak teratur dan seterusnya. Ketika kita masuk itu begitu rapi, tapi ketika keluar maka sudah berubah. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi kita berharap pesantren Ramadan dan materi yang disampaikan itu memberikan efek dan memberikan perubahan. Jadi bukan sekedar wawasan ilmu, tetapi bagaimana menjadi amal. Nah, pengalaman yang ingin sampaikan, pengalaman di bandara juga yang Anda lihat gitu ya. Ini memilukan dan memalukan gitu ya, sebagai seorang muslim. Waktu itu transit di sebuah bandara di negara yang bukan mayoritas muslim penduduknya, di Eropa, di Belanda, di nama bandara itu Schiphol. Dalam perjalanan dari pulang Ramadan waktu itu dari Swiss ke Mesir. Jadi transit ganti pesawat, tapi sebelum naik pesawat yang kedua kita masih ada waktu gitu ya. Jadi ada waktu, kemudian sambil duduk istirahat, Anda melihat ada belasan orang berpakaian Azhar. Jadi orang Mesir berpakaian Azhar, pakai topi yang putih di atasnya merah, pakai jubah, belasan orang. Anda gembira juga karena bisa sekian lama tidak berkomunikasi dengan bahasa Arab ya. Selama sebulan lebih, melihat ada orang Arab tentu senang gitu kan. Akhirnya dekati, kemudian ngobrol. Jadi rupanya mereka adalah imam dan khatib yang bertugas selama Ramadan di Kanada.
Jadi mereka dari Kanada mau balik ke Mesir, transitnya karena naik pesawat yang sama, pesawat Belanda, transit di Belanda, di Amsterdam. Ngobrol-ngobrol, kemudian setelah dirasa waktu naik pesawat itu sudah semakin dekat, akhirnya Anda masuk ke ruang tunggu terakhir. Ya, memang di dalam itu sudah banyak ya penumpang yang siap mau berangkat, tapi belum ada panggilan. Karena kita masuk ke ruang itu bukan yang pertama, karena sudah banyak ya, Anda ngambil ya dekat-dekat itu masuk saja. Nah, ketika sudah semakin dekat waktu naik pesawat itu dan berbunyi panggilan ya, walaupun Anda paham bahasa Inggris, mungkin ini maknanya suruh naik pesawat lagi nih. Tiba-tiba yang tadi belasan orang yang berpakaian Al-Azhar itu dengan kopiahnya itu tiba-tiba masuk, kemudian nyelonong. Mereka semuanya berdiri paling depan. Pada di situ juga ada orang tua yang ada kursi roda. Jadi di situ Anda merasa malu. Malu kenapa? Ini orang sudah terbiasa antri. Ya, orang-orang Eropa sudah terbiasa antri. Tiba-tiba ini orang yang belakangan masuk, kemudian dia berdiri paling depan. Bahkan lebih depan lagi yang dari ada ibu-ibu yang pakai kursi roda. Kalau dia pakai kaos oblong saja mungkin ada masalah, tapi dengan pakai jubah seperti itu, saya yakin anggapan orang apa kira-kira terhadap mereka. Bukan sekedar mereka, tapi ini orang Islam ini. Jadi yang mereka vonis itu nanti adalah Islamnya. Nah, jadi ini target bagaimana ilmu dan adab kita itu melahirkan kepedulian, kewaspadaan, jangan sampai perilaku kita memberikan efek negatif kepada diri kita, keluarga kita, kepada agama kita, atau kepada lembaga kita. Nah, kalau kita baca Al-Quran dan juga baca hadis-hadis Rasulullah, maka kita menemukan bagaimana Al-Quran mengajarkan dan juga para sahabat mengajarkan kepada kita tentang kepedulian ini. Kalau kita membaca sirah Nabawiyah ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, yang waktu itu hanya bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kita baca sirah, kita temukan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu ketika berjalan bersama Rasulullah, kadang dia di depan Rasul, kadang di sebelah kanan, kadang di sebelah kiri, kadang di belakang. Kenapa demikian? Jadi ada rasa tanggung jawab, rasa peduli. Rasul ada yang mengancam Rasul di sebelah kanan, ya, mengambil posisi sebelah kanan. Rasul ada yang akan mengancam Rasul dari depan, dia mengambil posisi di depan. Apakah itu ada SOP-nya ketika sebelum berangkat? Rasul berkata kepada Abu Bakar, nanti kalau rasanya ada ancaman depan, kamu depan atau di belakang. Tidak berdasarkan SOP, bukan karena SOP, tetapi sudah muncul menjadi tabiat, ya, rasa peduli, rasa empati, rasa tanggung jawab. Ya. Baik itu terkait dengan menghindarkan mudarat atau mengambil manfaat, maka itu dilakukan. Kalau untuk urusan dunia, kalau orang-orang punya bakat bisnis, itu apa saja peluang nampak gitu ya, yang bisa mendatangkan keuntungan, dan juga berpikir ada memperhatikan apa risiko yang muncul kalau ini dilakukan. Nah, dalam hidup ini, dalam beragama juga harus memunculkan ya, rasa peduli, melihat peluang, melihat ancaman, agar kita tidak menjadi orang yang rugi dunia ini. Kemarin sebelum Ramadan sempat pulang ke Payakumbuh karena ingin melihat kuburan orang tua, sempat juga menemani istri belanja beli vario, ada kebutuhan karena perlu diganti gitu. Masuklah ke sebuah toko peralatan rumah tangga di Payakumbuh, itu besar pokoknya. Jadi sambil kita belanja itu ada informasi tentang diskon, tentang barang-barang yang jual. Nah, termasuk juga diumumkan bahwasanya toko ini buka ya, selama Ramadan sampai jam 10 malam. Nanti
10 terakhir itu buka sampai jam 12 malam. Ini masih ada di antara umat Islam yang belum punya target 10 terakhir Ramadan mau apa gitu, mau iktikaf atau tidak. Orang menggali itu sudah mengumumkan buka toko sampai jam 12 malam. Nah, artinya mereka melihat peluang gitu ya, melihat peluang. Nah, kita juga harus munculkan peluang tidak saja dalam bentuk materi, tetapi juga peluang-peluang amal, peluang-peluang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan minta agar tidak dari pembicara saja, kita akan minta bacakan ayat yang perlu kita tadabburi dan mencoba menggali apa makna peduli dan tanggung jawab dalam ayat tersebut. Namun sebelum itu kita sampaikan tentang sikap peduli ini atau punya rasa tanggung jawab ataupun mas'uliyah. Nah, apa yang dimaksud dengan peduli atau punya rasa tanggung jawab? Jadi sebuah sikap proaktif. Jadi proaktif itu artinya tidak menunggu. Sebuah sikap proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Jadi sifatnya tidak menunggu. Kalau dinamakan proaktif. Jadi apa kondisi sekitar kita lihat, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Bentuknya itu bisa saja dalam rangka memberi inspirasi, mungkin berikan inspirasi bagi orang di sekitar kita, atau juga bisa memberikan perubahan dari hal yang tidak, ini yang kita sudah biasa seperti ini, tapi kita ingin memberikan perubahan kepada yang lebih baik, atau juga mencegah dari suatu kemudaratan. Bisa saja kita melakukan tindakan, melakukan suatu perbuatan dengan tujuan agar terhindar dari sebuah kemudaratan. Atau kita melakukan sesuatu karena ingin membantu atau meringankan beban orang lain. Atau hal positif lainnya. Nah, ini kepedulian yang kita maksud, atau rasa tanggung jawab yang kita maksud. Nah, Ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita minta membaca ayat, kita sampaikan apa sebetulnya yang mendorong kita peduli, yang mendorong kita punya tanggung jawab itu. Paling tidak 3 atau 4 gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan. Semakin banyak motivasi kita atau dorong kita, semakin kuat kepedulian kita. Yang pertama adalah dafi'us thawab. Ya, dorongan atau motivasi mendapatkan thawab atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini balasan bukan dari orang yang kita tolong. Tetapi yang paling kuat itu sebetulnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berharap balasan dari manusia, bisa jadi tidak dapat balasan, atau mendapatkan balasan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi balasan dari Allah, yakinlah, itu jauh lebih baik, jauh lebih besar dibandingkan balasan manusia. Ini yang mendorong kita untuk bertindak proaktif, peduli, punya rasa tanggung jawab. Ya, misalnya kalau kita melihat ada siswa tidak membuang sampah pada tempatnya, memang ada aturan terkait dengan K3, tetapi sebetulnya yang paling kuat itu adalah dafi' ats-tsawab, yaitu motivasi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang abadi, itu yang kekal. Karena dorongan itulah kemudian seseorang akan mengingatkan siswanya, mungkin mengingatkan, oh di situ ada tong sampah. Sebelum dafi', ya, aturan. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Karena sebetulnya nanti yang akan kita dapatkan, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala itu kan
janji dan pahala dari Allah. Adapun pemberian manusia kita akan tinggalkan. Kalau ada hadiah misalnya, ada reward misalnya diberikan dalam bentuk uang, dalam bentuk benda, maka itu akan kita pakai, akan habis, akan rusak. Atau kalau kita yang meninggal dunia, itu barang itu sudah tinggal. Tetapi pahala balasan dari Allah itulah yang kekal. Makanya semua aktivitas kita bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Mengingatkan siswa kita, mengingatkan saudara kita, maka itulah bentuk dari kepedulian, bentuk dari rasa mas'uliyah dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah dafi'ur rahmah. Kita tahu bahwasanya Islam inilah dinur rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam ini. Dan kita adalah pengikut Nabi Muhammad yang juga harus menebarkan rahmah. Jadi kalau kita saling peduli, kalau kita punya rasa tanggung jawab, maka akan terasa nyaman hidup ini, akan terasa nikmat hidup ini. Tetapi kalau kita tidak peduli, kita abai saja, maka terasa sempit dunia ini. Sebetulnya kondisi tidak peduli itu adalah kondisi di hari kiamat. Karena di hari kiamat nanti orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Orang tak peduli saudara kandungnya, ayah ibunya, sibuk dengan diri sendiri. Bahkan manusia itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Tapi tidak ada lagi yang akan lirik kian kemari. Tidak sempat berpikir itu. Semuanya memikirkan nasib masing-masing. Itulah kondisi akhirat. Ya, sebelum masuk surga nanti. Kalau itu yang ada di tempat kita, artinya kita mempercepat kiamat, mempercepat kondisi akhirat. Kalau kita tidak saling peduli, tidak saling mengingatkan. Nah, Islam adalah dinur rahmah. Maka semangat menebarkan rahmat itu yang menjadikan kita peduli. Ya, hari ini kemarin kita baca berita banjir yang cukup dahsyat di Bekasi. Dengan penduduk yang sangat padat. Sekian jumlah penduduknya, berapa produksi sampah sehari. Kalau satu orang sampahnya sehari, Sony, rata-rata manusia ini sampahnya sehari berapa? 0,5, setengah kilo seorang sehari. Dia kalau satu orang saja membuang sampah setengah kilo, dibuang sembarangan mungkin tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah 200.000 orang membuang sampah sembarangan, walaupun gorong-gorongnya itu lebarnya 1 meter, tapi kalau yang buang sampahnya 200.000, tak sampai itu. Jadi kadang ringan, ketika membuang itu ringan saja. Kita lihat orang pakai mobil Fortuner gitu kan, kita di belakang naik motor, tiba-tiba keluar sampah dari jendela. Memang satu plastik itu ya ringan saja. Tapi kalau sudah numpuk sekian banyak, dan ketika datang curah hujan yang deras, akhirnya tersumbat dan banjir. Dalam ungkapan Arab dikatakan la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan pernah engkau mengira atau menganggap kecil perbuatan baik, sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan tersenyum. Rasulullah melarang kita jangan meremehkan
perbuatan baik sekecil apapun. Demikian juga jangan remehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Kenapa? Fa innal jibala minal hasa, karena sungguhnya gunung yang besar itu terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Kalau dia sudah numpuk, memang ketika kecil ringan, tapi kalau sudah numpuk jadi gunung, maka dia akan sangat besar sekali. Jadi perlu kita munculkan semangat motivasi bahwasanya kita menjadi rahmat bagi orang di sekitar kita. Jangan menjadi laknat. Kemudian juga ada dafi' maddi, juga ada mungkin dorongan manfaat fisik atau materi. Bisa saja kita membantu orang, memang ada manfaat materi yang kita dapatkan. Ya, contoh mengingatkan orang membuang sampah itu materinya kita akan mendapatkan lingkungan kita nyaman, fisiknya nyaman, ya, bersih. Ya di masjid apalagi ke tempat ibadah. Saya sudah 2 kali iktikaf di akhir Ramadan di Masjid Darut Tauhid di Bandung. Mungkin yang pernah ke Darut Tauhid bisa melihat, ini perlu kita contoh bagaimana peduli dengan lingkungan itu menimbulkan kenyamanan. Jadi kalau kita masuk masjid, saya yakin di awal-awal dahulu itu juga berantakan sendalnya. Tapi ada 1-2 yang bertugas berdiri, orang masuk mungkin awal pertama dia berantakin, kemudian ada yang merapikan. Tapi mungkin sekali yang berantakin atau naruh sembarangan, sekali mungkin dia tidak peduli. Tapi yang kedua, oh ada yang merapikan. Yang ketiga, akhirnya siapapun, karena ketika kita masuk kita mendapatkan sendal itu sudah berjejer dengan rapi, sehingga menjadikan kita segan rasanya kemudian tidak meletakkan sendal kita dengan rapi. Nah itu secara fisik kan nyaman kita, mata kita memandang saja nyaman gitu. Ini fitrah, ya fitrah manusia itu nyaman, suka dengan yang bersih, ya, yang indah. Apa condong matu kanan lancak, condong selero kanan perai. Jadi secara fisik ini tidak harus dalam bentuk uang, enggak gitu. Fisik itu apa yang kita lihat, kita rasakan, memberikan kenyamanan kepada diri kita. Juga yang berikutnya dafi' izalati asyar, dorongan atau motivasi untuk menghilangkan kerusakan atau mungkin paling tidak meminimalisir kerusakan atau bahaya. Ketika perang Badar, ya, ketika sampai di Badar itu Rasulullah berhenti lalu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ahadza wahyun anzalahu Allahu ilaik. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, apakah mengambil tempat di sini ini wahyu yang Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, atau al-harbu khid'ah, atau lebih kurang seperti itu, atau kama qala sahabat yang bertanya, ataukah ini siasat perang? Lalu Rasul mengatakan ini bukan wahyu, ini siasat perang saja. Jadi Rasul berhenti ketika itu. Di depannya itu sumur-sumur yang ada di Badar, baru sebelah sana itu nanti musuh. Lalu sahabat ini mengusulkan, ini bentuk bagaimana peduli dari ancaman yang akan mengancam, yang akan mendatangkan mudarat kepada umat Islam. Maka dia bertanya dengan adab juga, tidak langsung mengatakan Rasul ini tidak benar di sini. Dengan adab dia bertanya, apakah ini wahyu dari Allah? Kalau sudah wahyu dari Allah, ya gimana lagi kan? Tapi ketika disampaikan ini bukan wahyu, tapi ini adalah siasat perang, maka dia mengusulkan. Keusulannya itu berangkat dari rasa peduli dan tanggung jawab. Peduli agar tidak muncul mudarat, tidak datang mudarat kepada
umat Islam. Maka kemudian dia mengusulkan, ya Rasulullah, sebaiknya kita melewati sumur ini dulu. Ya, melewati sumur ini sehingga sumur itu ada di belakang kita. Sehingga kalau kita berperang butuh air, kita ada sumber air. Sementara musuh tidak punya sumber air. Artinya kita punya, kalau kita di depan sumur di belakang kita, kita punya sumber kekuatan. Nah, usulan itu muncul dari apa? Dari rasa peduli. Peduli agar terhindar pasukan ini dari hal yang tidak baik. Nah, itu diantara motivasi yang melatar belakangi. Ya, hal-hal yang tidak baik yang nampak di sekitar kita, kalau kita biarkan, dia akan seperti itu, atau bahkan semakin besar memberikan efek yang negatif kepada diri kita, kepada lembaga ini, kepada keluarga kita juga demikian. Maka kalau kita berusaha menghilangkannya, itu adalah merupakan bentuk rasa tanggung jawab kita dan peduli kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba melihat ayat Al-Qur'an. Silakan dibuka surat Al-Qasas ayat 22 dan 23. Anda minta ada satu yang membaca. Ustaz Rizwan, tolong dibaca ayat 22 dan 23 surat Al-Qasas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم Lanjut, tambah satu ayat lagi Ustaz. Sampai 24. Ya, tambah satu lagi. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Baca terjemahannya Ustaz Rahman.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Terjemahannya dibaca. Aku berlindung kepada Allah, jauh dari syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku di jalan yang benar. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan yang sedang menghambat. Musa berkata, "Apakah maksudmu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah mengambil usianya." Maka Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat tidur, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Baik, Mbak. Terima kasih. Jadi ayat ini bercerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa yang beliau melarikan diri dari negerinya, ya, mengamankan dirinya karena dikejar-kejar setelah ada terjadi perkelahian 2 orang Bani Israel. Yang satu dia tolong, kemudian akhirnya meninggal dunia. Kemudian karena takut beliau meninggalkan kampungnya. Kemana dia pergi? Ya. Ke Madian. Madian ini adalah negeri di Yaman, ya, atau negeri Sabah, namanya Sabah. Nah, ketika sampai di Madian itu, dia mendapatkan ada sekelompok orang yang sedang memberi minum ternaknya. Ini kelompok orang laki-laki semua. Kemudian di belakangnya itu ada 2 orang wanita yang menunggu, ya, tidak mau masuk berdesak-desakan mengambil minum, ya, di sumur. Jadi kalau di padang pasir itu ada sumber air, sumur gitu. Nah, wanita ini tidak, atau 2 wanita ini tidak mau berdesakan. Sementara mereka berdua juga punya ternak yang harus diberi minum. Dan Nabi Musa ketika melihat 2 orang wanita ini lalu bertanya, "Kenapa Anda berdua di sini?" Lalu dijawab, "Kami belum bisa memberi minum ternak kami sampai semua orang lain itu selesai. Dan kami mengerjakan ini karena orang tua kami, ayah kami sudah tua, tidak bisa lagi. Kalau dulu ketika ayahnya muda, ya ayahnya bisa langsung berbaur dengan laki-laki yang lain. Tapi karena ayahnya sudah tua mungkin, maka mereka berdua lah yang memberi minum ternak, namun tidak mau masuk ke dalam barisan laki-laki itu. Nah, kemudian di akhir itu, di ayat 24, fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Memberi minum. Ya, artinya dia masuk ke kerumunan laki-laki yang banyak itu dan beri minum ternak milik 2 orang wanita tadi. Mungkin ada yang memberikan komentar dari ayat ini dan kaitannya dengan peduli.
Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat itu kepedulian Nabi Musa melihat dua orang perempuan. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, dia mengatakan, kami tidak bisa memberikan minum ternak kami sebelum orang-orang laki-laki pulang. Jadi artinya kalau pulang tentu larut malam. Sedangkan yang perempuan tadi mengatakan, sedangkan ayah kami tidak bisa. Artinya ayah kami tidak mampu, bisa jadi karena tua atau karena sakit. Di situ muncul empati dari Nabi Musa, dan Nabi Musa yang ikut antri, sehingga ternak-ternak dua orang perempuan tadi bisa diberikan minum tanpa harus menunggu yang laki-laki itu pulang dulu. Jadi empatinya di situ, bagaimana Nabi Musa berempati kepada orang yang mungkin kesulitan atau orang yang menunggu lama, sehingga dengan demikian dua orang perempuan tadi bisa pulang tidak larut, boleh jadi masih sore sudah bisa sampai di rumah. Terima kasih, Ustaz. Ya. Jadi benar sekali, ya, dia nilai peduli begitu jelas nampak dalam kisah ini, gitu ya. Jadi ketika Nabi Musa melihat dua orang wanita yang belum bisa memberi minum ternaknya karena banyak laki-laki, maka beliau tanpa diperintah, kemudian juga tanpa transaksi, maksudnya pada beliau dalam keadaan lapar, gitu, dalam keadaan sulit, ya, terusi dari kampungnya itu. Zaman itu belum ada ATM atau apa. Dia sedang butuh sebetulnya. Jadi tidak ada transaksi, tidak ada apa-apa, ya, tidak dikatakan oh saya mau membantu tapi nanti saya dikasih makan. Tidak ada juga, tapi sudah otomatis, gitu ya. Kalau orang punya kepedulian itu, maka dia beri minum, ya. Fasaqalahuma, dia beri minum ternak milik dua orang wanita tadi. Tsumma tawalla ila zilli. Kemudian dia kembali lagi ke tempat dia duduk tadi di bawah pohon, ya, tanpa berpikir saya mau dapat apa, gitu ya. Tetapi sebuah keyakinan tadi kita katakan di awal, dafi ats-tsawab, meyakini bahwasanya ada zat, ada Allah yang akan memberikan balasan. Nah, ini juga dari ayat 24 ini kita bisa pahami, ini diantara tawassul, ya, cara meminta kepada Allah yang disepakati oleh ulama itulah meminta kepada Allah dengan amal soleh yang kita lakukan. Artinya kalau kita selesai beramal soleh, berdoalah, ya, habis tilawah doa, habis sholat berdoa, bersedekah, habis sedekah berdoa. Nah, di sini Nabi Musa setelah dia membantu dan dia tidak berharap balasan dari manusia, walaupun dia dalam keadaan lapar, tidak berharap nasi bungkus, tidak. Tapi setelah itu dia berdoa. Faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi tetap dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adab. Ya. Adab dalam berdoa itu mulailah setelah amal soleh maka kita berdoa. Ini juga diantara yang menguatkan doa. Dalil lainnya adalah ayat yang selalu kita baca dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana lebih dulu meminta daripada menyembah? Makanya para guru-guru kita, para ulama menganjurkan kita berdoa itu diawali dengan amal soleh, diawali dengan ibadah, maka itu akan menguatkan doa dan permintaan kita. Nah, ini bentuk kepedulian. Ya, bentuk kepedulian
Nabi Musa. Nanti kita bisa kiaskan, nanti kita coba ya, kita praktekkan satu atau dua nanti. Anda mengajak semua melihat yang ada di sekitar kita ini, di masjid ini. Silakan satu berpikir apa yang bisa dilakukan, apakah mendatangkan kebaikan atau menolak mudarat, ya, mengambil manfaat atau apa saja. Ya, silakan dari sekarang berpikir. Nanti Anda akan tunjuk secara acak, ya, bentuk kepedulian kita ini yang ada di sini saja dalam sekitar masjid ini. Kita lanjut ke ayat yang lain dalam surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 22 sampai sama 24 juga. Tapi sebelum itu, ya, sebelum kita bacakan ayat, Anda ingin menyampaikan bahwasanya, yang menyampaikan anasir dari rasa mas'uliyah atau rasa peduli itu. Apa saja unsur-unsurnya? Unsur-unsur yang menjadikan orang punya rasa mas'uliyah atau rasa peduli itu. Paling tidak ada dua yang harus ada. Dan yang satu ini sangat penting sekali. Yang pertama adalah al-iradah. Al-iradah, itu adanya kemauan. Ya, ada kemauan. Kalau kita tidak punya kemauan, tidak peduli, tidak ada kemauan untuk merubah yang di sekitar atau menolak kemudaratan yang mungkin datang, maka dia akan terjadi begitu saja. Maka yang pertama itu akan mendorong kita peduli, punya rasa tanggung jawab, iradah, keinginan. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Harus ada keinginan dari kita, harus ada iradah. Dan yang kedua, rukun yang kedua itu adalah, atau unsur yang kedua adalah al-qudrah, kemampuan. Ada keinginan dan ada kemampuan. Tetapi yang paling menentukan itulah keinginan, karena kemampuan ini mungkin bisa dilatih, bisa dikembangkan, bisa ditumbuhkan, atau bisa digabungkan dengan, misalnya ada 5 orang, masing-masing kemampuannya itu atau kudrahnya terbatas, tapi kalau sudah digabung akan saling melengkapi. Tetapi kalau yang tidak ada itu iradah, keinginan, maka ini sulit. Nah, ini kita temukan nanti dalam tadabbur surat An-Naml ini. Surat An-Naml ayat 22 sampai 24. Anda minta yang membaca ayatnya Ustaz siapa? Yang di belakang Ustaz Satria, Surah Ad-Dalal. Yang sebelah enggak. Ya. Ustaz Hamdan. Mana mikir tadi? Ayat 22 sampai 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأعذبن 22. فمكث غير بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم يحط به بما لم تحط
سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Tolong dibacakan terjemahnya, Ustaz Adi. Dan Allah tidak lama kemudian datanglah Hud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita penting yang meyakinkan atau kebenarannya. Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, itu penduduk negeri Sabah. Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Aku burung Hud mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Setan telah menghiasi perbuatan-perbuatan buruk itu agar terasa indah bagi mereka, sehingga menghalanginya dari jalan Allah. Mereka tidak mendapat petunjuk. Baik. Terima kasih. Ini kisah burung Hud ya, salah satu pembantu Nabi Sulaiman. Jadi suatu kali Nabi Sulaiman ini mengumpulkan para pembantunya, mungkin kalau sekarang seperti sidang kabinet, mengumpulkan menteri-menterinya, para pembantunya. Lalu setelah dilihat, rupanya Hud tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Maka Nabi Sulaiman bertanya, ini kemana Hud itu ya? Kalau seandainya dia datang nanti dan tidak ada alasan yang kuat yang menjadikan uzur, maka kata Nabi Sulaiman, lau azibannahu wa la azbahannahu, akan saya hukum, bahkan akan saya sembelih. Jadi Hud bakar. Nah, namun kemudian tidak lama setelah itu burung Hud datang membawa berita. Berita apa yang dia bawa? Yaitu apa yang beliau lihat di negeri Sabah, di Yaman. Apa yang dia lihat? Jadi dia berjalan terbang sampai ke negeri Sabah. Nabi Sulaiman ini di mana kerajaannya? Di mana? Di Palestina. Sementara Yaman itu ke bawahnya, ke selatan. Ya kalau kita lihat peta itu antara Palestina dan Yaman itu di tengah-tengah itu Arab Saudi, Yordan. Jadi mentang Arab Saudi yang panjang itu. Sangat jauh. Apa yang beliau lihat atau apa yang dilihat Hud di negeri Sabah itu, ada sekelompok manusia, ada komunitas, ada masyarakat yang menyembah bukan selain Allah. Dan mereka dipimpin oleh seorang ratu ya, perempuan. Dan dia sangat kaya dan juga memiliki singgasana yang agung, sangat besar. Ya.
Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Mereka itu sujud menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Nah, ini berita nabain yakin, berita yang yakin, valid, karena langsung dilihat oleh Hudhud datang ke sana. Dan ini yang menjadi alasan bagi beliau untuk tidak dihukum. Untuk tidak dihukum. Nah, coba kita kaitkan 3 ayat ini dengan apa? Mana peduli itu. Menista dari Ustazah kepada Ustazah di belakang tak tidur ya? Dan Zardina, silakan tolong dikirimkan Zardina di belakang, dikirimkan nih. Atas kesempatannya. Tadi kita sudah diberitahukan bahwa peduli itu adalah sikap proaktif atau tidak menunggu perintah, baik itu untuk memberikan sesuatu yang positif atau menghindar dari yang negatif. Nah, di sini kita lihat apa yang dilakukan oleh Hudhud itu bukanlah merupakan perintah dari Nabi Sulaiman yang merupakan atasan beliau. Nah, mungkin saja anak juga tidak tahu ya sebelumnya Hudhud ini kenapa bisa dia sampai ke negeri Sabak yang begitu jauh jaraknya dari Palestina yang merupakan kerajaannya Nabi Sulaiman. Mungkin saja ada temannya beritahu Hudhud, tapi karena pedulinya bahwa di negeri itu ada seorang raja yang sangat bijaksana dan juga makmur ke negerinya, sayang sekali tidak menyembah Allah. Maka disitulah timbul kepeduliannya agar negeri itu diberikan rahmat oleh Allah. Maka dia mencari informasi yang lengkap dan valid, kemudian memerintahkan kepada Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman mengajak raja itu bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat, baik dari segi kebermanfaatan Nabi Sulaiman sebagai nabi untuk mengajak manusia atau umat yang menyembah Allah, juga terhadap negeri itu dan rajanya itu terlebih utamanya karena raja mempengaruhi keimanan atau keyakinan umatnya. Jadi ketika memang Raja Sabak itu berhasil diajak beriman, tentu semua rakyat di situ akan beriman. Nah, di situ sangat luar biasa kebermanfaatan yang akan terjadi ketika memang Nabi Hudhud memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman mengajak Raja Sabak itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dari ceritanya memang kita lihat Raja Ratu Sabak itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah sama mendengar bagaimana dalam ayat ini dijelaskan bentuk kepedulian, rasa tanggung jawab Hudhud sebagai pembantu Nabi Sulaiman, karena risalah Nabi Sulaiman adalah risalah tauhid. Bagaimana manusia ini menghambakan diri kepada Allah, bukan kepada makhluk atau kepada ciptaan Allah. Maka ketika melihat sesuatu yang tidak benar itu, maka dia mengambil sikap, mengambil tindakan. Nah, di sini kita kaitkan dengan yang tadi, bahwasanya peduli atau punya rasa tanggung jawab itu paling tidak ada 2 unsurnya. Ada kemauan dan ada kemampuan.
Tetapi yang sangat menentukan adalah kemauan. Burung hudhud itu memiliki keterbatasan ya. Dia kecil, punya keterbatasan, tapi mau terbang dengan jarak yang sangat jauh itu. Kenapa? Karena ada iradah, ada keinginan, ada kemauan untuk memperbaiki. Berusaha mencari hal-hal yang perlu diperbaiki. Bertemulah di tempat yang jauh. Ini sekelompok orang yang menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kepedulian. Bentuk kepedulian. Apakah itu tugas? Ya, tadi tanyakan apakah tugas yang diberikan secara khusus kepada beliau atau tidak? Ya. Ini terlepas menjadi tupoksi atau tidak, tapi kalau sudah punya rasa peduli, punya rasa tanggung jawab, melihat sesuatu yang tidak tepat itu, maka dia akan mengambil sikap. Dan ini terkait dengan sesuatu yang besar, bukan yang remeh-temeh, yaitu adanya sekelompok manusia, masyarakat yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawabnya semakin kuat. Dia ingin menyelamatkan sekian banyak manusia. Nah, kalau jadi sampaikan, kalau pimpinan ini bisa ibarat terpaci kepalanya, maka semuanya akan ikut. Nah, kalau kita baca lagi di ayat yang lain, masih dalam surah An-Naml dan kisah hudhud ini, kita temukan bahwasanya pembantu Nabi Sulaiman itu bukan hudhud saja. Ya. Pembantunya itu ya, ceritanya kan ketika disampaikan oleh Hud bagaimana raja atau ratu Sabak tersebut apa yang dia miliki, kemudian Nabi Sulaiman berkata, ya, menanya kepada para pembantunya, siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Sabak itu ke sini? Nah, di situ di antara pembantu Nabi Sulaiman itu ada jin ifrit. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya. Ini saking hebatnya dia. Saya bisa memindahkan singgasana Ratu Sabak itu sebelum engkau pindah duduk. Nabi Sulaiman duduk di kursinya. Sebelum berpindah Nabi Sulaiman ke tempat lain, dia sudah bisa menghadirkan singgasana Ratu Sabak. Ada yang lebih dahsyat lagi. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ada orang yang dia punya ilmu. Disebutkan ilmu minal kitab. Ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa memindahkan sekedip mata saja. Dan memang sudah langsung pindah singgasana Ratu Sabak itu. Nah, kalau kita bandingkan di antara pembantu Nabi Sulaiman itu, ada yang punya iradah, ada yang punya kudrah, bahkan kudrahnya itu tidak tanggung-tanggung. Ya, memindahkan sekejap saja pindah itu singgasana itu. Tetapi kalau kudrah ini, kemampuan itu tidak dilengkapi dengan iradah, maka tidak ada artinya. Kenapa bukan mereka berdua ini yang duluan sampai ke negeri Sabak dan duluan tahu bahwasanya di sana ada orang yang menyembah selain Allah? Nah, berarti ada kekurangannya. Jadi di sini pentingnya iradah. Ya, baru setelah itu kudrah. Burung hudhud kudrahnya terbatas, tapi iradahnya kemudian, ya, kadang iradah ini tidak langsung dia mentanfis, mengerjakan. Dia perlu penguat, maka dia sampaikan kepada Nabi Sulaiman, maka bisa dikerjakan yang lain. Tetapi kalau tidak ada iradah, hanya dengan kudrah saja, maka target peduli, menguatkan rasa tanggung jawab itu tidak ada artinya.
ya, tidak berwujud menjadi amal. Jadi yang pertama harus ada iradah. Ini kita dapatkan dari kisah ini. Sehingga ketika Nabi Sulaiman ingin berkirim surat kepada Ratu Saba ini, siapa yang diminta oleh Nabi Sulaiman? Siapa yang diminta? Burung Udhud. Ini dalam ilmu manajemen Anda dapatkan ketika di Mesir, ya, orang Mesir menyampaikan kalau kita memberi tugas atau kerja kepada seseorang, maka pastikan orang tersebut senang mengerjakan tugas yang diberikan, atau dia punya iradah. Tetapi jangan berikan tugas kepada orang yang tidak punya iradah terhadap pekerjaan tersebut. Maka kemudian Nabi Sulaiman memberikan tugas itu mengirimkan surat itu kepada Hudhud. Nah, ini bentuk kepedulian. Nanti kita bisa kiaskan apa yang perlu kita perbaiki di sekitar kita, dan harus muncul dalam bentuk aksi dan amal. Kemudian kita pindah ke ayat yang ketiga. Kembali ke surat Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 11. Namun sebelum itu ada yang ditambahkan bahwasanya rasa peduli dan mas'uliyah itu bisa berangkat dari dua hal. Atau muncul dari dua hal. Yang pertama disebut dengan ilzam. Dan yang kedua disebut dengan iltizam. Ada ilzam dan iltizam. Apa bedanya ilzam dengan iltizam? Ilzam itu karena adanya itu dorongan yang dari luar diri kita. Mungkin karena ada aturan, atau karena SOP kita, atau karena ada job desk kita melakukannya. Ini sebagai guru, misalnya guru itu harus memberikan perhatian, mengayomi anak-anak, biasanya mengajarkan nilai-nilai baik, itu menjadi SOP kita, menjadi tugas dan kewajiban kita. Maka karena itu tertulis, misalnya, kemudian kita wujudkan dalam bentuk praktek. Ketika ada anak yang kurang sopan, tidak sopan, kita ingatkan. Maka peduli kita ini berangkat dari ilzam, karena ada yang mengharuskan kita, ada komitmen yang mengikat kita dari luar diri kita. Dan yang kedua adalah iltizam. Iltizam itu komitmen yang muncul dari dalam diri kita, atau kesadaran atau kepedulian itu berangkat dari dalam diri kita. Nah, ada orang yang mungkin awalnya berangkat dari ilzam, karena aturan, karena SOP, karena job desk, dia peduli, tapi lama-lama muncul iltizam. Jadi ini perlu dilatih. Tetapi kalau sudah sampai pada derajat iltizam, muncul dari dalam, seperti Nabi Musa tadi, kisah Nabi Musa, atau Hudhud tadi, itu otomatis ketika melihat sesuatu yang janggal, dia selalu akan berpikir, apa yang harus saya lakukan? Kalau ada peluang kebaikan, apa yang harus saya kerjakan? Kalau ada potensi yang akan merugikan, apa yang harus saya lakukan? Dia akan selalu berpikir sebagai bentuk peduli dan tanggung jawab. Ini sudah sampai pada derajat iltizam, itu kesadaran yang muncul dari dalam diri. Nah, ini yang kita inginkan. Maka jangan sampai kita sudah punya ilzam melalui SOP, tugas, aturan, tapi tidak jalan-jalan juga peduli kita. Ini masih akan jauh untuk sampai kepada
iltizam. Baik, kita pindah ke surat Al-Qasas ayat 11. Anda minta Ustaz Nuh yang baca. Atau yang sudah buka aja siapa? Pemiknya di belakang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشكرون. Langsung terjemahnya. Artinya, dia ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah jejaknya. Kemudian dia melihatnya dari kejauhan, sedangkan mereka pengikut Fir'aun tidak menyadarinya. Baik, ini kisah masih kisah Nabi Musa, tapi ketika beliau masih kecil, masih bayi. Jadi setelah bayi Musa ini dihanyutkan oleh ibunya di Filyammi. Filyammi ini artinya air yang banyak. Air yang banyak ini bisa maknanya sungai yang besar. Makanya ada menyebutkan itu sungai Nil. Atau Filyammi ini juga lautan, karena itu banyak air. Ini karena menyebut Al-Yammi, dan ini ada di dalam surat Qasas ini kedua-duanya. Jadi pada kisah Nabi Musa kecil itu dihanyutkan fil yammi. Ini di ayat 7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi. Ya. Jika engkau takut wahai ibu Musa, fa alqihi fil yammi, maka hanyutkanlah bayi itu fil yammi. Fil yammi itu di air yang banyak. Nanti kisah Fir'aun ketika dia mengejar Musa, kemudian sudah sampai di laut merah, ya, di tepi pantai itu. Kemudian disuruh memukulkan tongkatnya, kemudian terbelah. Nabi Musa dan kaumnya lewat, kemudian setelah sampai di seberang diambil lagi, maka Fir'aun ditenggelamkan fil yammi, ya, di laut, di air yang banyak. Nah, ini menarik. Nabi Musa dihanyutkan fil yammi dalam kondisi sangat lemah. Ya, di puncak kelemahannya. Manusia itu kan paling lemah ketika baru lahir. Hanya bisa mengiak-ngiak saja. Tetapi bisa selamat. Sedangkan Fir'aun binasa di puncak kekuatannya, karena dia pergi mengejar itu dengan pasukan lengkap. Di puncak kekuatannya dia binasa fil yammi. Jadi satu selamat di puncak kelemahannya fil yammi juga, yaitu Nabi Musa kecil. Yang satu binasa di puncak kekuatannya, di puncak kekuasaannya fil yammi juga. Itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat 11 itu apa yang bisa kita kaitkan dengan kepedulian atau rasa tanggung jawab? Silakan Ustazah.
Siapa yang sudah pegang mic? Pada susah pula ngopornya kayak. Baik, Ustaz izin menyampaikan apa makna atau yang dimaksudkan kepedulian pada kisah yang terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat 11. Yang Anda pahami, kepedulian di sini adalah kepedulian dari ibunya Musa, yang mana seorang ibu tidak tega rasanya gitu ya, membiarkan anaknya langsung hanyut tanpa di mana gitu. Itu diminta anak gadisnya atau kakaknya Musa tadi untuk mengiring sampai di mana, nanti kasih tahu ke ibunya bahwasanya anak itu sampai di sana, tinggalnya di sana. Sehingga muncul kepedulian dari ibunya itu untuk gimana guys? Untuk menjaga anaknya, dan kakaknya juga tentu ada kepedulian karena sudah diperintahkan oleh ibunya tadi. Tanggung jawab dari kakaknya ada. Baik, ya benar sekali. Jadi rasa tanggung jawab, rasa memiliki itu yang kemudian menjadikan ibunda Musa ini memerintahkan putrinya untuk mengiringi sampai di mana bayi Musa itu hanyut. Tapi lebih dari itu sebetulnya, kalau kita kaitkan dengan ayat 7, kalau kita sudah tahu ini perintah Allah, karena di situ Allah katakan wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ummi Musa an ardihi fa idza khifti, untuk menyusukan, kemudian jika khawatir datang nanti tentara Firaun, ketahuan ada bayi laki-laki mungkin akan dibunuh, maka fa'alqihi fil yammi, anjurkanlah fil yammi, di air yang banyak. Jadi menghanyutkan itu adalah perintah dari Allah. Sebetulnya kalau sudah perintah dari Allah, bahkan di ayat yang mana itu disebutkan, Allah memberikan jaminan nanti akan kembali lagi kepada ibunya. Mungkin kalau santai-santai sih kita kurang merasa peduli, insya Allah kembaliannya. Tidak perlu ada yang mengintai, mengiringi. Tetapi begitulah rasa peduli, rasa tanggung jawab. Walaupun itu wahyu dari Allah, tetapi ikhtiar manusianya tetap dilakukan. Maka dia berpesan kepada putrinya atau kakak dari Nabi Musa itu, kusihi, iringi dia. Fabasarat bihi an junubin, sehingga dia bisa melihat sampai di mana kotak kayu itu membawa bayi Musa tadi. Nah, ini bentuk kepedulian, padahal sudah ada jaminan dari Allah. Tentu ketika belum ada jaminan dari Allah, tentu kepedulian kita semestinya harus lebih kuat lagi. Ini sebetulnya kalau tidak disuruh pun sudah ada jaminan bayi itu akan kembali lagi. Tetapi begitulah Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memiliki kepedulian. Kalau ini contohnya memang yang dekat, yang kandung, tetapi kita bisa kiaskan dengan semua yang dekat dengan kita. Yang dekat itu contohnya memang yang kandung, karena secara teorinya seperti itu dekat. Tetapi kadang kedekatan itu tidak saja karena kandung, karena ada juga orang yang seayah seibu tapi berjauhan secara perasaan, mungkin ada masalah. Ada orang yang tidak seayah seibu tapi sangat dekat. Artinya apa? Ikhtiar itu, bentuk peduli itu harus tetap diwujudkan. Contoh di sini kebetulan adalah saudara kandung, tetapi bisa dikiaskan kepada yang lain. Bisa lembaga tempat kita sudah bertahun-tahun kita bekerja di sini, kita wujudkan bentuk peduli kita seperti apa. Kita wujudkan bentuk mas'uliyah kita seperti apa, bentuk empati kita seperti apa. Itu yang diinginkan dari tadabbur ayat ini. Baik ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa contoh dalam Al-Quran yang mengajarkan kita tentang peduli. Baik peduli itu karena ingin mendapatkan sawab dari Allah, atau mendapatkan manfaat, atau menghindarkan dari suatu mudarat. Itu contohnya bisa kita dapatkan. Kalau kita baca sirah juga akan semakin banyak
contoh-contoh tersebut. Baik, karena waktu membatasi kita, waktu yang tersisa kita berikan untuk diskusi, untuk tanya jawab. Ana juga meminta seperti tadi, nanti Ana akan menunjuk mungkin satu dari ustadz, satu dari ustazah. Silakan berpikir, ini karena acak gitu ya. Silakan berpikir apa yang bisa ustadz ustazah lakukan. Waktu tidak lama ya, artinya di saat ini juga bentuk kepedulian kepada tempat ini yang mendatangkan manfaat. Manfaat itu sekali lagi tidak harus dalam bentuk materi ya. Tapi bisa saja kebaikan, bisa saja ya, kalau dalam hadis imatatul adza 'anit thariq shadaqah, itu juga mengangkat duri dari jalan, itu juga bernilai sedekah. Jadi sedekah itu tidak selalu dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk amal. Bahkan dalam hadis dikatakan dalam bentuk senyum pun juga sedekah. Tapi jangan senyum terus ya. Baik, kita berikan waktu untuk diskusi sambil berpikir ya. Nanti yang ditunjuk silakan mempraktikkan apa bentuk kepeduliannya. Baik, pertama terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Akmal atas materi yang luar biasa pada hari ini. Namun ada pesan dari sponsor ya, paling lambat jam 10 kita sudah selesai. Jadi silakan nanti Ustazah yang bertanya singkat, padat, jelas, langsung pada tujuan. Ustaz Asyari, satu lagi Ustazah. Ustazah tidak ada. Kita adil ya, satu Ustazah, satu Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz atas waktu yang diberikan. Ustaz, di sini izin Anda bertanya tentang hal ini. Misalkan tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya peduli itu terdiri atas dua unsur, irodah, kemauan, dan satu lagi kudroh atau kemampuan. Nah, bagaimana kiranya kita punya rasa irodah, kemauan, tetapi kepedulian, kemampuan kita ada dayanya untuk membantu gitu. Kita punya kemauan untuk membantu atau peduli dan kita rasa empati kita ada, tapi kemampuan kita untuk membantu atau bertindak itu tak ada. Mungkin kita lagi lemah, kita lagi sakit atau bagaimana gitu kan. Sehingga yang mendorong kita itu tidak bisa melakukan tindakannya gitu. Bagaimana dengan hal ini? Apakah itu termasuk peduli juga atau bagaimana? Maka Cukup saya lanjut Ustazah yang ada di belakang tadi. Oh ya, Ustazah. Materi ini anak kira sangat luar biasa, apalagi kalau kita benar-benar bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Apalagi SD yang sangat luar biasa besarnya, banyak unitnya gitu ya, kita bisa merealisasikan apa namanya ini, syariah ini ya. Cuma anak apakah ini pertanyaan atau apa Ustaz? Atau ajarkan untuk semua gitu. Bagaimana caranya supaya memang ini benar-benar bisa kita laksanakan, mungkin mulai dari rumah kita masing-masing sampai juga ke Asia tempat kita bekerja, bisa kita melaksanakannya. Terutama memang hal-hal yang kecil seperti mungkin menegur siswa kita, mungkin ketika dia makan berdiri, bahkan berjalan, kita tegur. Sehingga kalau memang semua ustaz-ustazah ataupun siapapun karyawan yang melihat anak makan berjalan, makan berdiri, buang sampah sembarangan, semua orang yang melihat itu menegur, siapapun, apakah guru, satpam, CS, siapapun, pasti semua siswa itu akan tidak berani gitu Ustaz. Karena memang anak-anak kita itu belum bisa
menjaga kebersihan lingkungan, juga perhatian di mana mereka berada. Juga termasuk tadi yang Ustaz contohkan bagaimana melihat anak walaupun belum pernah pergi ke masjid tauhid tadi ya. Bagaimana susunan sandal itu rapi, anak walaupun baru sampai sana anak membayangkan bagaimana kalau memang itu terjadi di masjid kita, di lingkungan kita, semua sandal dan sepatu itu terjaga rapi. Betapa nyamannya gitu. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ustaz dan Ustazah yang bertanya. Yang pertama dari Ustaz Asiradi. Jadi bagaimana kalau kita punya iradah tapi tidak punya kudrah? Ya sebetulnya contoh hudhud tadi memberikan gambaran kepada kita. Ketika kita tidak punya kudrah yang lengkap, maka menyampaikan kepada yang lain yang punya kudrah ini juga aksi yang bisa kita lakukan. Jadi tidak didiamkan saja. Kita punya iradah, tapi iradah saya sudah ada dalam hati gitu kan. Tidak mampu kita, mungkin bisa sampaikan kepada yang lain. Makanya iradah itu sangat menentukan. Kudrah ini bisa jadi tidak sama masing-masing orang. Kalau kita satu tim ada 5 orang, kalau iradahnya sama kuat, walaupun kudrahnya tidak sama, tapi gabungan kudrah yang terbatas ini mungkin bisa mengeksekusi iradah ke semua orang tadi gitu ya. Jadi menyampaikan kepada yang mampu, kepada yang bisa, itu juga bagian dari peduli. Jadi itu yang dicontohkan oleh hudhud gitu ya. Kemudian sampaikan Ardina tadi. Jadi yang kita inginkan dari materi dari hari pertama, kedua, ketiga ini yang kita inginkan betul-betul implementasinya saja. Jadi bukan membayangkan, kita ingin. Tentu mau pastikan kita punya keinginan, punya kemauan enggak? Apa yang membedakan kita dengan orang di sana? Sebetulnya tidak ada. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai juga tidak berbeda. Secara umum tidak berbeda. Bahkan mungkin makanan kita lebih enak daripada makanan Sunda di sana gitu. Tidak ada yang begitu membedakan kita secara aktivitas ya, keseharian bersama. Tinggal lagi ya kemauan kita. Kita mau enggak? Kalau bisa insya Allah bisa, karena insya Allah semua manusia bisa. Tapi kalau tidak ada kemauan, rendah kemauan, dia tidak akan pernah menjadi realita. Saya tambahkan cerita mungkin pernah juga disampaikan. Swiss itu negara yang dari semua negara Eropa itu negara yang paling disiplin dan teratur. Kalau kita tunggu bis di halte Trans Padang di sini itu ada pelangnya itu jam berapa saja bis lewat di situ dan bis nomor berapa saja. Dan itu biasanya tidak meleset sampai 1 menit. Jadi kalau kita tinggal di Askia mau jalan ke sana perkiraannya mungkin 10 menit, kita akan tidak mungkin setengah jam kita sudah jalan lah. Karena kita tahu bahwasanya sekian menit lagi akan datang. Agar tidak membuang waktu, kita akan keluar dari rumah kita sesuai dengan perkiraan lama perjalanan kita, jalan kaki kita. Sangat disiplin, sangat bersih dan sangat rapi. Kemana-mana kita pergi seperti itu. Ya, saking bersih dan rapinya saya berjalan itu mau meludah aja mikir, tahan meludah itu. Ketika baru ada tempat yang mungkin itu meludah. Namun yang masih menjadikan kita hibah dan sedih itu ya. Ketika saya datang ke Islamic Centernya, ada 2 masjid di sana. Ada Islamic Center yang masjid itu dibangun dana dari Arab Saudi. Kemudian ada itu bangunan tua yang dibeli kemudian dijadikan masjid. Masjid itu dikelola oleh cucunya Imam Syed Hasan Al-Banna, Farid Ramadan Al-Banna kalau tidak salah. Yang menarik yang menjadikan sedih adalah ketika datang ke masjid Islamic Center itu. Bangunannya bagus secara fisik. Mereka adalah muslim yang sudah tinggal di Swiss, sudah terbiasa dengan segala keteraturan, tapi ketika di masjid
tidak nampak. Saya lihat sendal itu berantakan kemana-mana. Saya masuk toiletnya. Kalau kita masuk toilet di tempat tempat wisata dimanapun di Swiss itu semuanya bersih. Bisa kalau bahasa awal itu bisa dijilik lah. Tapi ketika masuk ke toilet masjid tidak seperti itu. Hanya bayangkan sudah hidup di lingkungan yang begitu bersih dan teratur, tapi ketika kembali ke komunitasnya, padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, yang ingin kita sampaikan dan target dari cara kita 3 hari ini bukan mimpi, tapi memang implementasi. Nah, mungkin setelah ini kita akan lihat, kita cobakan. Ini yang bapak akan pindah ke C1, yang ibu tinggal di sini, pastikan semua sendal dan sepatu bapak nanti di SD1 itu semuanya rapi. Kalau ada yang tidak rapi, tidak usah menunggu. Coba kita angkat, kita rapikan. Anda melihat juga di awal-awal dulu, Agin juga kalau tidak ada petugas dia sendiri yang merapikan. Akhirnya orang juga segan. Kita tidak ingin nanti melihat ada sepatu sendal yang tidak rapi. Masuk juga di sini. Dan besok mulai melakukan Al-Quran. Coba kita wujudkan. Insya Allah kita bisa. Kalau kita mau, kita bisa. Tidak ada yang beda kita dengan manusia-manusia yang lain di Eropa, di mana gitu ya. Apalagi sebetulnya keteraturan, kebersihan, kedisiplinan, kepedulian itu bagi mereka orang-orang di Barat itu hanya sebagai peradaban, tetapi bagi kita sebagai ibadah. Ada nilai ibadahnya. Bagi mereka rapi dan disiplin itu tidak meyakini ada pahala dan dosa. Tapi bagi kita lebih dari itu, karena meyakini di balik itu ada ibadah. Itu bisa kita kiaskan. Mau meluruskan soft, merapikan soft, ya sebetulnya banyak sekali nilai-nilai tarbawiyah dalam ibadah kita yang menjadikan kita harus peduli, ya, harus perhatian dengan yang ada di sekitar kita. Ya, semoga ada kemauan yang sama di antara kita. Ya, secara teori pembekalan sudah disampaikan dalam 3 hari ini, tinggal bagaimana kita mempraktekkannya. Dan tadi dari mana kita mulai? Ketika kita berharap kepada siswa, sementara kita belum memulainya, maka ini ibaratnya seperti unggun merindukan bulan. Harus kita mulai juga dari diri kita. Kalau kita tidak peduli, ya misalnya, kalau di antara kita menunggu waktu sholat juga ngobrol, kemudian kita harapkan siswa kita diam saja, nah itu jauh panggang dari api rasanya. Kalau kita berharap siswa kita peduli lingkungan dengan kebersihannya, dengan ketiganya, sementara lihat gurunya juga ada seperti itu, maka tentu tidak akan muncul sikap yang kita inginkan pada siswa kita. Jadi kalau kembali ke pesan pesan Agim itu 3 saja pesannya, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Artinya tidak perlu kita menunggu lagi. Ya. Tidak perlu menunggu. Kalau si fulan belum, ya tidak perlu kita beralasan si fulan belum Ustaz. Atau pimpinan itu belum Ustaz. Kita mulai dari diri kita. Kalau ada yang tidak beres, rasanya tidak nyaman pemenang kita, apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan. Insya Allah kalau 1-2 mulai, yang lain akan terbawa. Insya Allah semua warga Askia ini akan berubah insya Allah. Baik, mungkin itu Ustaz. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga waktu 3 hari ini atau semua materi yang disampaikan ini bisa mengilaj. Karena target kita bukan sekedar materi-materi saja. Kalau materi saja, Bapak Ibu Ustazah malam sudah dapat ceramah, pagi tadi subuh sudah kena ceramah pula. Ya, khawatirnya muntah gitu ya. Tapi ingin kita bukan sekedar ceramah, memang ada aksi, ada praktek setelah ini. Semoga Allah memberikan kekuatan dan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Demikian saja, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada semua guru dan narasumber yang sudah berpartisipasi. Semoga menjadi amal saleh bagi mereka. Masih ada satu setelah ini ya. Ya, yang bawa Pak nanti dengan Ustaz Ridho, insyaallah, dan yang ibu-ibu dengan narasumber yang lain. Saya akhiri, mohon maaf jika ada yang tidak pada tempatnya. Belum jadi yang tadi
habis waktunya saja ini. Kapan-kapan saja. Langsung saja semuanya praktek lagi, enggak 1-2 orang gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Dahsyat ya mengelola hati dan emosi di lingkungan kerja. Baik Ustazah, mungkin banyak pertanyaan tapi waktu yang membatasi kita. Silakan nanti di WA ya kalau ada yang memang rasanya penting dipertanyakan. Kemudian kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Akmal Syafar yang sangat luar biasa pada hari ini memberikan materi kepada kita semua. Nah, sebenarnya tadi Ustazah banyak yang menanggapi, kemudian ada juga yang bertanya. Sementara di sini hadiah hanya tersedia 3. Ada tambahan Ustaz? Kalau seandainya tidak ada tambahan, maka kita berlaku adil saja ya. Untuk 2 penanya terakhir tadi, nah, kemudian dan untuk 1 penanggap pertama, Buya Yerfi. Ya, silakan untuk ke depan Ustaz menerima hadiah. Ustaz Asyari, Ustaz Yerfi dan Ustaz Latina, kalau memungkinkan, kalau di sana ya Ustaz. Baik, untuk menghemat waktu. Mohon bersedia Ustaz Akmal untuk menyerahkan hadiah. Ustaz Yerfi atau mau difahamkan? Ibu, Ustazah Ina, selesai dibaca mohon dibantu Ustaz. Baik, sambil menyerahkan hadiah, setelah ini kita para ustaz hijrah ya minal Masjidil Rahman ke SDIP Asia 1. Sebagaimana yang sudah dipesankan oleh Ustaz Akmal tadi, rapikan sandal dan sepatunya. Kita mulai hari ini, kita beri contoh teladan kepada anak kita. Kita akhiri majelis sesi pertama ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.